apakah lihat dipakai oleh seorang? Bentar gue lihat dulu. Bentar, kita lihat dulu. Rainbow menggunakan Hayabusa di arah mid lane kembali. Versik dan Anti-Match akhirnya menggunakan satu buah Yuzong. Dan ini dia Profesor KB. Ini dia EVOS Legends dengan Angela 11, Ling Yuzong Luoyi versus Pikiran Alpha dengan Pakito, Granger, Popolen Kupa, Kagura, Hayabusa. Oke, dengan masing-masing hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim juga. Game ketiga siap untuk menjawab seluruh dahaga para penonton di luar sana. Land of Dawn sesaat lagi kita akan datang. Berikan semua energi kalian untuk kami semua dan karena kita bakal masuk ke Land of Dawn. Let's go into game number 3 kali ini. Penentuan siapa kira-kira yang akan mendapatkan poin kedua untuk pertama kali di Best of 7 series. Dan terima kasih banyak untuk seluruh penonton bayaran. Saya kru-krunya ya. Ini kru-krunya jadi penonton bayaran loh mereka. Iya loh. Langsung ngumpul di Gak ada tengah-tengah. receh. Oke, Kamu gendangnya mana? Kamu gendangnya mana? Oke, tapi kita lihat di sini Pak Mulung ya. Langsung ada di arah mid lane. Pertempuran Illuminare kali ini dengan KYY dan Rainbow. Dua support yang bisa gue bilang otaknya di atas Tara-Tara. Rata-rata. Nape Tara-Tara? Iya, maksudnya begitu. Iya ya. Dan bahkan lihat terkena poking. akhirnya Clover kembali ke habitatnya, langsung ngezoning tapi ternyata tuh surprise attack mother father. Bapak ibu, Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu karena terkejut terheran-heran ada seorang KYY. Buntut dari Wan tadi mulai digigitin oleh Kupa tuh ya. Dam Kuba. Kupa apaan sih ini? Oke, tapi ternyata lihat dispersion dan juga rotation yang bukan rotation JKT48 kali ini bermain dengan bagus dan bahkan damage-nya terlalu besar. Terlalu besar beda Pak kalau heavy rotation yang kayak begitu Pak ya. I want you. Oke, namun untuk Versik di bagian atas santai dulu. Dan Brans akhirnya menikmati jungle-nya untuk kali ini. Dead Sonata dibuka karena dia tahu rumput ini nggak tenang. Tapi ternyata informasi itu diberikan oleh seorang KYY. KYY sebagai intel dan melihat potensial RKT bisa di pick off. Tapi sayang sekali ada satu buah flicker yang diamankan. Dan ternyata di sini masih dengan sabar dan aman. Yap, masih dengan sabar dan juga aman. Sementara itu di bagian tengah. Wow, my god. Baru aja kita sebutkan dan first blood pun terjadi. Oke, ada Anti-Match lihat dengan satu buah Black Dragon Pop juga ada seorang KYY yang menjadi pilihan. Tapi ternyata lihat cincang-cincang di dinding. Ripo membalikan keadaan. Knockout strike dikeluarkan. Rotation dan juga dispersionnya memberikan damage. Ripo masih menjadi pilihan ditumbangkan. Satu buah poin tambahan. Dan lihat Versik masih mau lebih. Satu buah damage. Nggak ada pedang di sana. Memilih untuk mundur karena dia tahu Rhapsody indahnya bermuara bakal memberikan damage yang sakit untuk dia. Iya, benar sekali. Apalagi kalau dia masih berada di darat, itu akan memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Sementara itu KYY terlihat dari kejauhan ada turtle yang udah mulai dicolok-colok. Dan bahkan di sini di arah top lane Wang yang bukan Rapli Amang udah cukup amang kayaknya di lane-nya ya. Tidak ada pergerakan sama sekali Wang-Wangnya ya. Tidak terganggu sama sekali, bahkan tidak gentar dan bahkan Baru kali dibilangin ini. begitu saja tapi ternyata ada Rainbow dan bahkan satu surikat terakhir. Baru aja dikasih tahu nggak amang tapi ternyata kali ini Rainbow datang merubah segala menjadi lebih indah untuk Bigetron apa? Di awal mungkin di early game ini kita lihat aja Wan-Wan-nya pasti akan langsung disikat dihabisin. Tapi nanti kita nggak tahu bagaimana cerita untuk di di late gamenya. Apakah Wan-Wan bisa membalaskan keadaan ataukah tidak? Alright, bukan hanya itu aja. Brans masih lebih leluasa. Farmingnya juga masih oke dan bahkan Versik yang tertinggal satu level. Sang bayi macan kali ini ketinggalan satu level atas seorang Brans. Tapi ternyata dia nggak peduli apapun yang terjadi. Rhapsody-nya ditinggalin. Masih dengan Deviant Sword. Masih mau lebih. Deviant Sword kedapatkan. Lihat. Tembak soblet bagi dari Dead Sonata. Definisi udah deketan pasti tembak ternyata ditolak. Dan bahkan Verci mencoba sabar. Mencoba untuk kabur. Shadow Kill dikeluarkan. Tapi ternyata nggak berhasil mendapatkan poin apapun dari EVOS Legends. Masih aman. Masih sangat-sangat luar biasa permainan yang pastinya tadi. Udah ada hard cut yang pas banget masuknya. Komunikasi yang sangat baik tercipta. Rainbow masih mau lebih. Luminaire menjadi pilihan dan execute. Israel Luminaire diberhentikan pergerakan oleh seorang Rainbow yang bukan pelangi. Bahkan dihindari tadi satu buah combo dispersion rotationnya, tapi kali ini Rivo
hadir tiba-tiba ke area mid lane. Namun efek slow dari Clover dan Rex sangat mengganggu di lini depan. Sehingga hal tersebut membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Tapi Versik di mana Brans berada langsung ada di sana. Anti-match masih mau lebih. One by one situation tergigit oleh seorang Kupa. Shadow Kill dikeluarkan menjadi pilihan dan bahkan Quad Shadow masih menyelamatkan hari dari seorang Rainbow. Yap, belum terlihat dengan begitu banyaknya ya. Ada Black Dragon Form yang langsung aja untuk memutari ataupun sekarang. Kita lihat aja, udah ada sedikit colekan-colekan maut terhadap turtle-nya. Di manakah pemain-pemain yang lain? Anti-match is coming menuju ke arah seorang Brans. Gak peduli apapun yang terjadi. Mohon Angela dan Brans dari pilihan. Versik masih menunggu follow up. Dan langsung ada anti-match. Dan lihat rotation dispension. Dapat di dua. Sang bayi macan melakukan atraksi bersama dengan abangnya. Lumine. Wombo combo combro kalau kata Bude Mongstar. Percaya sama abang deh, kita akan bisa jikalau kita bersama. Dan itulah yang terjadi. Itu benar-benar kalau kata lagu Kalau Kita Bersama. Nah, marah bahaya. Betul. Jangan dilanjutin. Iya. Copyright, suara kita bagus. Tapi ternyata Shadow Kill dari bottom lane tiba-tiba berubah. 1 poin untuk tim Megatron Alpha. Versik Sakaratul full mount. Masih ada rotation, dispersion, dan bahkan One gak dapetin 1 weakness point terakhir. Mencoba dijemput dan One yang harus tumbang. Lumina bertahan seorang diri. Melepaskan begitu saja. Sang Ade akhirnya harus merelakan abangnya 2 tumbang dari top lane. Kehilangan momen spesial. Seperti udah yakin untuk bisa mendapatkan weakness point. Tapi ternyata Megatron Alpha, mereka berhasil untuk memberikan initiate balikan. Luar biasa sekali. Mereka tertekan deh tadi. Junglernya dihabok-habok. Tapi untuk sekarang, bagian atas dari Force Legend udah digrogotin, Bro. Yes, bener banget. Ternyata macan yang diamankan Bigetron Alpha itu adalah keputusan yang baik dari Bigetron Alpha. Karena dengan 1 buah pick over yang di tadi, itu dapetin 1 buah turret. Dan Versik masih mau lebih. Emat yang dituju, gak peduli apapun yang terjadi. Dipukul mundur, kayaknya masih mau lebih. 2 versus 1, digocek dan bahkan Versik digocek begitu saja. Terkocek. Gila, 1 Lihat. buah ini yang gathering yang bener-bener on point banget. Dan kali ini ada 1 momentum lagi kah? Oke, kita nggak tahu. Sneaky Tapi kali picky. ini lihat ada RKT dengan 1 buah stiker. Viva Rarki coba dibantu, dibagi damage-nya, digocek dengan flicker dan bahkan flicker ke arah yang salah. RKT berhasil di surprise attack, Mother Father. Yap, itu dia sebuah sneak peek yang kita lihat. Namun untuk kali ini masih berhasil dengan begitu indahnya permainan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. MATT di bagian atas, santai dulu. Dia udah berhasil untuk mendapatkan 1 auto turretnya. Tapi di bagian bawah sesaat lagi kita mungkin akan mengubah fokus kita ya. Apa yang akan terjadi? Bahkan di bagian tengah sedikit lagi center turretnya akan segera diamankan. Buset, lihat rotation dan dispersionnya lagi-lagi membuat KYY harus sedikit mundur dan nggak berhasil mendapatkan 1 buah turret mid lane-nya. Lagi-lagi ada 1 orang yang benar-benar harus diperhatikan oleh EVOS Legends, yaitu Rainbow. Kita nggak tahu Rainbow kemana. Tiba-tiba Rainbow datang, Cerga telah dikeluarkan dan bahkan flicker di area tepat. Masih mau lebih, nggak boleh pulang, mau jadi goyang, nggak ada Shadow Kill. Shutdown didapatkan. Ternyata seorang Versik masih mau lebih, nggak boleh pulang kali ini. Rainbow sang bukan pelangi, kali ini harus diguyur hujan dan harus ter-shutdown. Sebuah penebakan yang sangat baik tadi bagaimana arahnya. Sementara untuk kali ini RKT, gadis kecil yang lucu langsung dikeroyok habis-habisan. Oke, gadis kecil bertato, tapi ternyata Luminaire yang menjadi pilihan. Versik memilih untuk mundur karena gak ada Tempest of Blade. Dia harus butuh bantuan dari seorang anti-match karena di arah midnya udah harus pecah. Sementara itu, anti-match masih belum berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Ini adalah reverse psychology yang sangat menarik. EVOS Legends ya biasanya menang dari segi individual, dari segi landing phase. Mereka malah termakan 1 demi 1. Lihat bagaimana cara pergerakan dari EVOS Legends yang kali ini mulai didinai. Dan bahkan Versik tidak mendapatkan solo killnya seperti game yang kedua. Oke, anti-match kali ini kerasukan Bang Otat menuju ke arah seorang Brans. Bakal coba dihajar, 1 buah Dragon Ball dan bahkan love wave-nya. Cinta mati diberikan terhadap seorang Brans dan Sakaratul Maut. Tapi untung pasifnya dari anti-match masih selamat. Cinta mati RKT tapi ternyata di arah top lane. Uang-uangnya benar-benar gak amang. Uang-uangnya dari tadi nggak bisa, mau nyantai dikit aja pasti langsung akan dihabiskan oleh pemain dari decision makingnya, execute-nya ditahan. Dia tahu kalkulasi damage-nya ketika solo kill dilakukan. Oke, itu benar-benar 1 buah kalkulasi, kompilasi permainan yang bagus juga dari seorang Rainbow. Dan bahkan ada pertukaran posisi di arah top lane. Dan CCTV kali ini melihat dari Living by Mandiri ada turtle yang sudah muncul. Kita bakal lihat tim siapakah yang alergi seafood dan tidak berhasil mendapatkan 1 buah turtle-nya. Yap.
Turtle-nya udah dicolek, namun di PHP-in, masuk lagi ke dalam pitnya, Blade of santai Despair. lagi permainan. Ada BOD kali ini yang diambil oleh Rainbow. Sakit banget ini pasti shadow kill-nya kalau 1 by 1 situation. Sudah bisa dipastikan. Karena dia pakai high end ray juga. Yes, benar banget Rainbow. Dan tidak ada Rainbow, tapi ternyata Ripo masih coba dipilih. Langsung dapat Soul Blade karena belakang. 1 poin sudah pasti didapatkan. Unstoppable. Sedangkan teammates di sana udah mulai sakaratul maut dan dapetin 1 poin. Poin objektif yang penting kalau menurut gua ini diamankan oleh tim EVOS Legends. Oke, matnya itu hampir dikejar habis-habisan, tapi Anti-Match bisa dia kabur. Enggak, ternyata Anti-Match pun kali ini malah diledekin sama teman Swedi. Enggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah diversion yang bagus banget loh dari Luminaire. Dia tahu banget di mana titik dia bisa nge-cut rotation dari river dan juga jungle. Tapi gara-gara 1 trap dari KYY langsung ketahuan mundur semuanya. Dan habis itu lihat langsung coba diinvasi karena purple buff kali ini dari seorang linknya Versik bakal coba diajar. Retribution masih diamankan Versik dan berhasil. Untungnya purple buff gak diamankan karena ingat Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Budeh, ya bisa begitu pada anak muda. Kita yang tua bisa apa ya? Tapi Rainbow kali ini seperempat darah. Clover udah mulai bersinar. Uang-uang dari Clover di menit yang ke-10 sepertinya udah punya item yang cukup capable. Dan bahkan Anti-Match yang sepertinya menjadi bulan-bulanan warga dari Bigetron Alpha. Yap, itu dia Anti-Match. Sekarang di bagian atas masih santai, di bagian bawah udah ada yang berjaga juga, di bagian tengah udah ada yang terlihat. Versik secara nggak langsung ya, dia ngebantu dari tugas seorang RKT. Yap. Mengambil trap-trap tapi bahkan daerah bottom lane, uang-uangnya sudah diamankan oleh para pemain di tim Bigetron Alpha. Bakal ditukar dengan 1 buah turret tambahan dan terbuka sangat bebas untuk Bapak Lord yang terhormat. Yap, 4 lawan 5 sekarang. Branch-nya udah langsung mukul-mukulin aja ke arah Lord-nya. Namun di tempat yang berbeda, udah ada beberapa positioning ataupun setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Oke, itu dia. Langsung disamperin, berpindah tempat. Kemana ke perginya? Surprise attack, Bapak Ibu sekalian, langsung ada Branch di sana menjadi pilihan. Mau kemana? Nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan bahkan di-execute begitu saja. 4 orang mengejar seorang Branch dan Versiknya bakal terkaget terkejut terheran. Masih ada 1 buat Tembak dan Deviant Sword menyelamatkan hari dari seorang Versik. Lihat, surprise attack Bapak Ibu. Masih ada kill? Masih ada shadow kill, masih ada Aegis, menuju pilihan. Rainbow Sakala dan Master Kill. Versik, sang bayi macan berhasil menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sementara tuh di bagian bawah udah nggak kuat lagi juga untuk Anti-Match-nya. Harus berhadapan langsung dengan 3 orang sekaligus. Walaupun ada REKT di bagian belakangnya, tapi itu pun nggak kuat untuk memberikan backupan dengan 3 orang tersebut. Execute juga bahkan belum digunakan dan itu adalah shutdown yang paling berbahaya karena timingnya. Kalau ternyata di bottom lane Anti-Match dia tumbang, bisa jadi itu adalah timing untuk menuju ke arah Lord. Sebenarnya ada satu yang lebih berbahaya. Kalau Versiknya tadi ditumbangin, gak ada Tempest of Blade dan juga Deviant Sword-nya nyangkut aja, 1 aja. Itu bakal bisa menjadi bencana, tapi ternyata Versik masih mau lebih. Angela udah mulai merasuki badan dan jiwa dan raga dari sang bayi kecil ini. Tapi ternyata Versik memilih untuk farming terlebih dahulu. Angelanya meng-cancel pergerakan dari seorang Versik. Dipukul mundur, nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu momentum dan tempo untuk Bapak Lord yang terhormat. Ini malah Versik harus respectnya sama Matt sih. Lihat ada Holy Crystal di sana yang diamankan dan Matt jujur ini dia belum tumbang sama sekali. Yap, Matt jujur. belum jujur. Matt Matt belum jujur. Matt belum tumbang. Matt belum jujur, emang Matt tukang bohong, emang lo. Nggak kayak gitu dong, Matt Pak ya. ganteng, jago main, jujur sama lo. Apa? Umur uzur, tapi ternyata lihat Versiknya lewat, terlihat begitu ternyata ada 1 buah satpam. Rainbow menuju ke arah belakang, dikejar oleh Anti-Match, seperti ada shot call, bakal coba untuk maju, tergigit begitu saja. Anti-Match ternyata membelokkan setir dari naganya, akhiri bot, muter balik, tapi ternyata dibalikan keadaannya, dan ternyata Bigetron kali ini nggak mau masuk ke temponya mereka. Untungnya Black Dragon Form-nya masih memiliki power steering, beloknya gampang banget, coba nggak pakai itu beloknya, ya ampun. Ketika lihat Rainbow terlalu jalannya kabur dan dalam, dia tarik rem tangan langsung ngedrip. Langsung tuh Pak. Ngedrip, Be, lihat Dia tadi langsung. banting setirnya Pak. Langsung banting kiri, bos. Tapi ingat, gak ada ultimate, gak ada Black Dragon Form, dan kali ini ada Luminaire. Coba menakut-nakuti saja pergerakan dari tim Bigetron Alpha dan berhasil sepertinya. 1 buah teleport
mensekerkan para pemain tim Bigetron apa? Wah, Saker. Mensekerkan. Sker apa? Mensekerkan. Sker artinya apa? Menakutkan. Mensekerkan. Iya Pak. Seker. Rombongan lu jaga abisnya, tolong ya. Dijaga, ntar ada aja yang lewat ntar tuh ya. Iya. Menseker kan coba. Tapi balik ini dengan perbedaan 2000 gold kali ini 9 berbanding 14 di menit yang ke-13 karena Lordnya sudah di NH dari kedua belah tim gak mau ambil resiko terlalu banyak karena back dari segi team fight-nya entah siapapun yang di pick off. Oke, anti-match, Clover di bagian bawah terkena juga udah ada satu phantom shuriken tadi seperti yang sementara untuk Versik di bagian tengah masih berusaha untuk menggocek satu peluru terakhirnya. Untung masih bisa digocek ini Versik apa Neymar ya. Oke, tapi ternyata ada Kagura, lihat jika overturnnya anti-match, instant point kill. Luminaire Winter Trajan save the day. Berhasil dengan flickernya, tapi Ripo masih mau lebih. Luminaire kali ini bakal berhasil survive. Luminaire still survive di jungle. Luminaire survive dengan backupan yang silih berganti datang berganti untuk bisa memberikan backupan. Indah sekali permainan, tapi Turtle ataupun Lordnya di tempat lain akankah menjadi milik Dewi? Yap, tapi kali ini lihat Clovernya seorang diri, tak ada yang menemani seperti diriku yang jomblo. Dam Kuba dikeluarkan dan bahkan Clover gak punya apa-apa. Wind of Nature mempertahankan dirinya dan killing spray. Luminaire hilang di saat ada Lord. Clover mau tumbang. Dam Kuba Dan ini bencana. Ada Lord, 2 hilang. Dan lihat para pemain dari Bigetron Alpha kali ini bakal fokus ke arah ini Bita Turret. Gameplay tarik ulur yang sangat luar biasa dari Bigetron Alpha. Mereka dapetin satu, mereka cuekin dulu semuanya, mereka ambil Lord. Lihat dari tadi aku sudah sempat bilang MATT ini sangat mengerikan dengan Holy Crystalnya. Satu kali di burst, anti-match, hilang begitu saja. MATT bukan sembarang MATT. Udah ganteng dan jago dan punya pacar. Tapi kali ini bakal fokus ke ini Bitter Turret. Papa Lord terhormat sepertinya dia nggak peduli apapun yang terjadi. Rainbow is coming, menuju anti-match. Desona tadi keluar, ini Bitternya dengan gampang didapatkan. Bahkan Fencing di arah top lane sana bakal harus coba mundur terlebih dahulu. Oke, Purple Buff masih dia milikin, tapi untuk kali ini akankah mau dengan inhibitor turret lainnya ataukah hanya dengan satu aja di bagian tengah? Untuk sekarang Linknya mencoba memberikan sebuah buying time yang sangat indah. Sementara itu untuk Lord akan menghilang sesaat lagi. Super minion di dua lane berbeda, tapi Versik kayaknya memilih untuk melakukan cutting dan ternyata tidak. Dia tidak langsung clearin, dia memilih untuk mundur. Dia tahu dia bisa diculik kapanpun, dimanapun dia berada. Yap, di bagian bawah satu gerobaknya pun udah langsung akan mengganggu sekali inhibitor turretnya. Sekali tembak dengan segitu darah yang tersisa. Nongol langsung dadakan begitu ramenya. Ada Ripo juga di bawah sana, dan Sonata di bagian belakang. Sementara itu anti-match-nya tidak kuat lagi. Tapi lihat di belakang sana, Godlike didapatkan. Fokus ke arah match-nya, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Ada satu Turrican dan bakal lihat Winter Tracoy dan Rico. Rainbow masih juga pun hilang dan bahkan triple kill. Ini bencana. 3 player hilang dari Bigetron Alpha dan tukang sampai kejebur God. Oh my god, itulah dia pola permainan yang ditunjukkan oleh Evos Legend. Tanpa Purple Buff, Linknya masih bisa bergerak. Dan bahkan kali ini Versik membuktikan kalau Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih bisa munuh. Masih bisa bergerak. Sementara itu masih dengan tanpa Purple Buff, santai dulu, Orange Buff dulu. Satu momen yang kita tangkap tadi adalah Versik benar-benar dia menunggu regen dari energinya. Sampai akhirnya regen energinya penuh dan dia lihat Ripo-nya udah pakai knockout strike. Dia punya Immortal, dia ada Angela dengan slow effect. Puppet on the string on point ke arah Brans, dan Bransnya tentu tidak memiliki cover yang optimal karena semua individu dari Bigetron Alpha berfokus sama backline Evos Legends. Terbagi menjadi 2 team fight-nya dan Bigetron Alpha termakan. Inilah dia replaynya seperti yang kita bisa lihat dari Diversion. Ripo-nya keluar ultimate, Dead Sonata udah keluar semua source skill ultimate. Ini yang overturn juga udah keluar, dan bahkan ketika ada satu buah pergerakan Diversion di Split Protection di belakang, itu nggak ada yang fokus sama Bransnya yang termakan. Dan itu bener-bener kayak buktiin kalau misalnya Link tanpa Blue Buff bagaikan kamu tanpa aku, nggak apa-apa. Tapi ternyata kali ini Versik bakal coba kabur. Ada MATT. Oh my god, Lionel Versik kali ini dengan gocekan ke kiri, dikolongin begitu saja. Besok pakai sarung ya Versik, biar gak dikolongin flame shotnya. Bisa loh kayak begitu. Kalau saya sudah tremor di tempat itu, Pak. Itu kalau dia kena flame shot, tapi ternyata Luminaire tertangkap. Matt gak punya yang overturn, dimasukin begitu saja. Dapat Sobless, Winter Striker, dan ternyata kali ini Shadow Kill memberikan damage yang cukup besar. Dan Versik pun hilang, gak ada Purple Buff. Shutdown didapatkan, 2 harus hilang, double kill hilang, triple kill, dan
3 poin untuk Bigetron. Ini bisa menjadi bencana karena lihat masih butuh 50 detik untuk kembali hadir ke Land of Dawn. Dan 3, 2, 1 tribute to Cornet. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Alright. Dan kali ini lihat Bigetron Alpha bakal coba dapetin Lordnya terlebih dahulu. Sedangkan itu sisa pemainnya bakal coba untuk fokus menuju ke arah base. Lihat Brand seorang diri, tak ada yang menemani. Dan bakal kawan-kawanannya mencoba untuk melakukan end. Apakah mereka mampu? Dipaksa? Apakah mereka berhasil? Apakah pemaksaan ini berhasil? Tapi ternyata tidak. Mereka tahu sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tidak baik, namun untuk kali ini ada hal baik bisa didapatkan oleh First Legend. Mereka bisa mendapatkan tambahan waktu, seluruh hero-nya akan respawn kembali. Namun yang harus mereka hadapin adalah PR yang sangat-sangat besar dari Bigetron Alpha. Nambah lagi PR-nya, Malefic Roar sudah diamankan dan ini matnya punya purple buff. Untuk menggunakan ini yang overturn 2 kali dalam 1 kali teamfight bisa jadi akan dilakukan oleh MATT. Apalagi kalau melihat dari segi itemnya, lihat burst damage dan bahkan sudah ada 1 buah Divine Glaive, 2 bahkan Malefic Roar-nya. Brans juga mengamankan item tersebut, namun tidak mau kalah. Versik kali ini juga sudah memiliki Queen's Wings. Dia tidak akan lebih mudah untuk di pick off, namun perbedaannya kali ini Versik tidak memiliki purple buff. Apakah akan ada 2 kali lagi nasib dari Versik tidak mendapatkan purple buff di momen seperti ini? Oke, tapi ini kita bakal lihat apakahnya Link Versik ini seperti itu, tapi ternyata anti-match. What are you doing? Max terlalu offside, Lumines seorang diri, nggak ada. Oh my god, what happened Ayana? Gocek. Kali ini digocek, masih ada Quad Shadow dan bahkan gak ada ultimate dari Versik, nggak ada anti-match, nggak ada Luminer. Bapak terhormat seorang diri di tengah sana, mulai fokus ke arah base-nya. Ini bencana, bakal fokus ke apa yang terjadi. Secara kesan dilakukan, terus didapatkan, jadi petan bahkan base-nya dipukul. Bigetron Alpha take the game. 2-1 Bigetron Alpha berhasil menaikkan kedudukannya. Dengan Diko yang luar biasa tadi, Versik cukup bingung apa yang mau dia kejar. Apakah objektif dari Lordnya atau Rainbow yang immortalnya sudah pecah dan tidak memiliki shadow kill. Namun ketika Rainbow-nya tumbang di arah top lane, Lord sudah menghadang di arah mid lane.